Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alamul Huda Official. Jadi pada malam hari ini kita akan lanjutkan pengajian lagi guys. Jadi teman-teman bisa lihat langsung live-nya di FB Suryan Mengaji underscroll, atau teman-teman bisa lihat di Instagram @suryanmengaji. Jangan lupa ya untuk tonton, karena untuk menambah keilmuan kita juga. Oke, tanpa tunggu lama, kita langsung tonton ya guys. Ini aku nontonnya melalui FB guys, live di FB. Oke. Oke guys, kita lanjutkan dengarkan ya guys. Salatul Jumu'ah. Kaifiyah salat Jumat. Kata beliau, Salatul Jumu'ati rak'atani yajharu fihima bil qira'ah. Salat Jumat itu 2 rakaat dan dikeraskan bacaan pada 2 rakaatnya. Ya, dijaharkan pada 2 rakaatnya. Nah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dulu yaf'alu dzalika, melakukan yang demikian itu. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam min sunnatihi, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian daripada sunnah beliau. Dikarenakan sunnah itu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa qawlihi wa iqrarihi wa sifatihi khalqiyatin au khuluqiyah. Yang namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, dan sifat beliau, baik itu terkait penciptaan ataupun akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qad ajma'a ahlul ilmi ala dhalik, dan para ulama sepakat bahwa salat Jumat itu 2 rakaat dan dijaharkan bacaannya, bukan disirkan. Dijaharkan, bukan disirkan. Wa yusannu, dan disunnahkan ay yaqra'a fi raq'atil ula bi suratil jum'ati ba'da al-fatihati wa fi tsaniyati bi suratil munafiqun. Jadi mungkin ada yang bertanya dari sisi nahwu Mungkin yang belajar nahwu harusnya di situ kan al-munafiqin. Tapi kalau dikatakan bi suratil munafiqun, harusnya kalau kita lihat di situ kedudukannya mudhafun ilaih, dia majrur.
Tapi kan seharusnya munafiqin, jarnya dengan ya. Tapi kenapa al-munafiqun? Ya, di dalam ilmu i'rab itu disebut dengan harakatul hikayah. Dia majrurun. Ya. Halan, sebenarnya keadaan dia itu majrur. Ya. Dia keadaannya harusnya majrur. Ya. Tapi dia marfu'an hikayatan. Karena namanya surat, gak ada surat munafikin gitu kan. Ada munafikun, surat munafikun. Di dalam, kalau kita hikayatkan al-munafiqun. Iya, jadi dihikayatkan nama suratnya. Dihikayatkan nama suratnya. Maka ini faedah aja lah, yang kadang nyambung, kadang usah dipikirkan. Ya harusnya ya munafikin, cuma nggak ada surat munafikin tuh, nggak ada, adanya munafiqun. Makanya dikatakan ya dia majrurun halan wa marfu'un hikayatan. Dia majrur pada kondisinya dan dia marfu' karena penghikayatan surat, ya penukilan surat. Disunnahkan untuk membaca pada rakaat pertama surat Al-Jumu'ah. Ya, surat Al-Jumu'ah. Nah. Baik. Jadi rakaat yang pertama membaca surat Al-Jumu'ah. Kemudian di rakaat yang kedua itu membaca surat Al-Munafiqun. Ya, membaca surat Al-Munafiqun. Nah, ini telah datang riwayat. Ya. Juga beliau isyaratkan di situ, bisa dilihat di footnote. Ya, nomor 5, akhrajahu Muslim. Hadis itu dikeluarkan oleh Imam Muslim, tapi tidak beliau sebutkan lafadznya. Ya. Tapi kita akan sebutkan riwayat itu dari, ya, sanadnya dari Abu Rafi'. Beliau mengatakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu shalla jum'ata faqara'a ba'da suratil jum'ati fi raq'atil akhirah idza ja'al munafiqun. Bahwasanya Abu Hurairah, kata Abu Rafi', beliau salat Jumat dan membaca pada rakaat pertama surat Al-Jumu'ah. Dan pada rakaat yang kedua membaca surat idza ja'akal munafiqun, yakni surat Al-Munafiqun. Qala, kata Abu Rafi', fa adraktu Abu Hurairah hinan sorofa, maka aku pun menemui Abu Hurairah ketika selesai sholat. Fakultu lahu, kata Abu Rafi', aku bertanya kepada beliau, innaka qara'ta bi surataini kana Ali bin Abi Thalib yaqra'u bihima bil Kufah. Kata Abu Rafi', sungguhnya Anda membaca dua surat itu yang mana Ali bin Abi Thalib juga membacanya di Kufah pada hari Jumat. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal jumu'ah. Bahwasanya saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca itu pada hari Jumat. Nah, ini dalilnya dikeluarkan oleh Imam Muslim, juga dengan lafaz yang sama dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, dari asar Abu Hurairah, dan beliau katakan inni sami'tu, hukumnya marfu. Ya, hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima yaumal jumu'ah. Sungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membaca surat Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun pada salat Jumatnya. Nah, ini jelaslah bahwa pada hari Jumat disunnahkan membaca surat Al-Jumu'ah pada rakaat yang pertama dan surat Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Kemudian kata beliau,
Atau ini pilihan yang kedua, yaqra'u fil ula, dia membaca pada rakaat yang pertama bi suratil a'la, surat al-a'la, ya, surat al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyati bi suratil ghasyiyah, dan pada rakaat yang kedua surat al-ghasyiyah. Gak bisa dilihat di situ, beliau syaratkan bahwa hal itu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kita sebutkan riwayatnya dari Nu'man ibnu Bashir, dari sahabat Nu'man ibnu Bashir. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ati bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Riwayat Muslim itu dari sahabat Nu'man ibnu Bashir. Beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga pada salat Jumat dengan sabbihisma rabbikal a'la, surat al-a'la, dan surat hal ataka hadithul ghasyiyah, surat al-ghasyiyah. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan semakna juga Imam Tirmidzi dan Abu Daud mengeluarkan dalam sunannya. Jelas? Nah, ini yang dibaca oleh ikhwah sekalian ya pada salat hari Jumat. Nah, kemudian al-mas'alatul 'ashirah, pembahasan yang ke-10. Fi sunanil Jum'ah, ya, sunnah-sunnah Jumat, hal-hal yang sangat ya dianjurkan ya sebagai pelengkap dari ya pelaksanaan kita melaksanakan sholat Jumat ini. Ya, tanpa ada sunnah-sunnah ini kurang indah. Ya, seperti rumah. Ya, kalau kita bangun kemudian sudah ada dindingnya, ada berplester, ada apa jual, sudah bahatap, ya sudah berlantai, ada keramik, ya nggak masalah. Yang penting ya bisa cukup dikatakan rumah. Tapi kan nggak indah dilihat. Ya kan, rumah kalau mau plaster nyaman lah dilihat. Ya ditinggali bisa, tapi kan kada nyaman. Tapi kalau sudah berplaster, catnya cat mahal, berpelafon, ada AC-nya, berkeramik, nyaman rumah itu, indah dilihat. Nah, demikian pula beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang dikatakan kadar cukup. Ya, ini sudah menggugurkan kewajiban. Ya, sudah menggugurkan kewajiban. Dan ada beribadah kepada Allah dikatakan sempurna. Kapan? Ketika terkumpul rukun-rukun, ya wajib-wajib dan pelengkap dari sunnah-sunnahnya. Akan indah. Akan indah ibadah itu. Dan tentunya hal kalau kita lakukan dengan maksimal sunnah-sunnahnya, ini juga beda. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menyempurnakan ibadah wajib kemudian disertai dengan sunnah-sunnahnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits qudsi, ya, ma yazalu 'abdi yataqarrabu 'alayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan pahala-pahala sunnah, dengan ibadah-ibadah sunnah, setelah melakukan wajib-wajibnya sampai aku mencintainya. Idza ahbabtu kuntu sam'uhu yasma'u bih wa basaruhu yubsiru bihi, wa kana yadahu yabtishu biha wa kana rijlahu yamshi biha. Adalah pendengaran yang dia gunakan, penglihatanku penglihatannya yang dia gunakan,
tanganku yang dia gunakan untuk menyentuh kakiku yang digunakan untuk berjalan. Artinya apa? Anggota badannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah diarahkan kecuali pada perkara yang membawa kebaikan untuk dirinya. Ini kalau kita sempurnakan ibadah wajib kita itu dengan hal yang sunnah. Jadi sekali lagi, perkara sunnah sangat penting, dan dia juga nantinya akan menempel dari hal-hal yang wajib yang mungkin kurang dari pelaksanaannya. Nah, dalam pelaksanaan sholat Jumat ini ada sunnah-sunnahnya setelah wajib-wajibnya kita tunaikan. Yang pertama apa? Kata beliau, yusannu tabkiru ila sholati lil husuli alal ajril kabir. Disunnahkan at-tabkir. Tabkir itu bersegera, berpagi-pagi untuk pergi ke masjid agar terhasilkan atau memperoleh pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Pahalanya atau keutamaannya? Beliau sebutkan di situ hadis muttafaqun alaih, kata beliau, riwayat Bukhari dan Muslim. Fa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalil yang menunjukkan keutamaan bersegera ke masjid di hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat, apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi jenabah. Kita jelaskanlah pada babnya. Mandi hari Jumat dengan mandi jenabah. Summa raha fi sa'atil ula, kemudian dia bersegera di pagi hari pada jam yang pertama. Faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan dia berkurban dengan unta. Orang yang datang ke masjid pada hari Jumat dan dia pada jam yang pertama, maka pahalanya seperti berkurban dengan badanah, unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang raha berpagi-pagi tapi dia pada jam yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, maka seakan-akan dia berkurban dengan sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, barang siapa yang pergi kemudian dia pada jam yang ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqrana, seakan-akan dia berkurban dengan kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa yang pergi pada jam yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan, seakan-akan dia berkurban dengan ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, barang siapa yang pergi pada jam yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, seakan-akan dia berkurban dengan telur. Fa idza kharajal imamu hadaratil malaikatu yastami'una adz-dzikra, apabila imam khatib datang dan naik mimbar,
malaikat pun ikut hadir untuk mendengarkan khutbah. Nah, ini pahalanya. Mungkin antum ketika mendengarkan hadis ini banyak pertanyaan. Ya. Yang pertama, yang paling jelas, bagaimana cara menghitung jam yang pertama, jam yang kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima. Ya kan? Kapan seorang itu nanti terhitung saat berkurban dengan unta? Ya kan? Apakah kalau saya sudah berangkat misalnya pada jam yang pertama sudah berkurban unta, tidak usah lagi berkurban? Nah, ini juga hal yang harus dibahas. Iya. Yang pertama, ya, terjadi pembahasan di kalangan para ulama untuk menentukan sa'atul ula, jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga, kapan seorang itu dia masuk jam pertama, jam yang kedua. Dan yang paling nampak dari penjelasan mereka, yakni dihitung dari orang yang pertama kali datang ke masjid dan sampai jam imam datang naik ke mimbar. Setelah itu dibagi 5. Ya, setelah itu dibagi 5. Misalnya kalau yang pertama datang jam 10, imam ya naik mimbar jam 12 taruhlah. Berarti ada berapa jam antara yang pertama datang dengan yang imam datang? Ada 2 jam, ya. 2 jam. Kalau kita bagi 5 berapa menit? Hah? 24 menit. Nah, berarti satu orang yang pertama kali datang 24 menit ya. 24 menit. Ada sampai setengah jam. Ya, 24 menit orang yang pertama, orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang keempat. Sampai 24 menit dia terhitung sa'atul ula. Setelah itu dia masuk sa'atul tsaniyah. Maka setiap berbeda-beda mana sa'atul ula, berbeda sesuai dengan siapa yang lebih tabkir dan kapan imam datang. Kapan khatib datang. Kalau khatib sudah datang, maka di riwayat yang lain para malaikat yang menunggu di pintu-pintu masjid, mereka menutup catatannya dan mendengarkan khutbah. Yang datang setelah khatib naik di atas mimbar ya berkorban perasaan aja lagi. Iya. Jelas. Iya. Kalau misalnya imam ya datang jam 12, dia masuk sebelum imam datang 5 menit misalnya, dia masuk sa'atul khamisah. Ya, dia masuk sa'atul khamisah yang faka'an nama qarraba bayadatan, seakan-akan berkurban dengan telur. Nah, adapun makna faka'an nama qarraba, yakni sawabuhu, pahalanya seakan-akan dia berkurban dengan itu. Bukan dilihat bahwa dia telah menegakkan syariatul kurban secara hakikatan. Karena orang yang berkurban, dia dengan menumpahkan darah sesembelihan. Jadi makna faka'an nama qarraba di sini adalah sawabuhu, pahalanya, bukan menegakkan syariatnya. Kalau dia ingin menegakkan syariatul kurban, dia harus menumpahkan darah sesembelihan dari bahimatul an'am. Oleh karenanya pahala dari sholatus suruh yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan
Seakan-akan dia berhaji tamah, sempurna hajinya. Apakah dia telah dikatakan menegakkan syariatul hajj? Enggak. Jadi bedakan antara pahalanya dan menegakkan syariatnya. Kalau syariat haji, dia harus pergi ke Baitullah melakukan manasik haji. Di sini ada apa? Berupa karunia Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang belum mampu untuk menegakkan syariat itu. Allah berikan badalnya, yang mana badal tersebut akan mengimbangi pahalanya. Tapi orang yang melakukan badalnya tadi tidaklah sama dengan orang yang menegakkan syariatnya. Berkurban harus Idul Adha berkurban. Tapi dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang enggak mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan badalnya untuk mereka. Nah, di sini kita lebih semangat walaupun belum bisa lagi menegakkan syariatnya, setidaknya kita mendulang pahalanya dengan perintah Allah yang lainnya. Nah, seperti itu. Allah taala alam bisawab. Kemudian di hadis yang lain yang menerangkan bahwa sangat dianjurkannya tabkir, ya, bersegera ke masjid, ya, pada hari Jumat. Apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tadi riwayat Muslim ya, ikhwan ya. Wa qala aidan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala wa ghtasala, ya, man ghassala wa ghtasala, man ghassala yaumal jum'ati wa ghtasala wa bakkara wa batakara kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajra sanatin, ya, siyamiha wa qiyamiha, ya. Barang siapa yang ghassala, ya, dijelaskan oleh Syekh Bassam makna ghassala pakai tasydid. Ghassala itu maknanya bersengaja mandi besar. Bersengaja mandi besar. Jadi maknanya apa? Dia mengambil sebab supaya dia mandi junub. Berarti apa? Berarti apa, Mang Johan? Hah? Hah? Apa? Ghassala maknanya bersengaja mengambil sebab supaya dia mandi besar. Ya. Pada hari Jumat. Paham je kalau? Menjangan paham je kalau? Waktu salah dan dia mandi besar ini, dia tidak mengambil apa? Mengambil sebab bersengaja gitu, nah, supaya dia mandi besar. Dia mandi besar saja tanpa sebab. Itu sebabnya dia hari Jumat saja. Waktu salah. Beda ya, ghassala dan waqtasalah. Tapi kalau ghassala ini khususan lah, khususan. Bujang kayak apa? Wa bakkara wabtakara. Ya, dia bersengaja, ya, untuk berpagi-pagi ke masjid. Kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha, maka dia mendapatkan setiap langkah yang dia langkahkan ajra sanatin, pahala 1 tahun
Iya. Sanah kah sunnah? Hah? 1 tahun di situ ya, berarti bacaannya sanah. Ajra sanatin siyamiha wa qiyamiha. Pahala 1 tahun berupa puasa dan sholat. Qiyamiha. Gak kenal pahalanya nih Wan. Gosal aja. Mun gosala teguring datang nah kada masuk. Setelahnya jelas man gosala waktasala wa bakaro aptakaro. Mun gosalanya aja tapi datangnya orang para tuntung khutbah lah, ini kada dapat. Ya, hadisnya ada rentetannya. Man ghassala yaumal jum'ati waqtasala wa bakkara waqtakara. Siapa yang bersengaja mandi atau mandi kemudian dia berpagi-pagi ke masjid, bikana lahu bikulli khutwat. Azan di Palangkaraya guys. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma salatil qa'imah. Ati Muhammadan wa sallallahu alaihi wa syarrajatul aliyat rafi'ah wa ba'athul maqam mahmudan alladhi wa'adta. Afwan teman-teman semua, tadi barusan azan jadi di stop sebentar. Nih kita mulai lagi ya. Masya Allah. Ciumnya terganggu sebenarnya. Mun sudah sembahyang mencium hengotnya kada karuan itu lain sudah. Bacaan imam itu katanya khusyuk lagi ya. Nah ini ikhwan, ulun sering sampaikan qaid fikhiyah. Ma yatimu
bihil wujubu illa bihi fahuwal wujub. Kewajiban itu kalau enggak sempurna dengan sesuatu, mengambil sesuatu, maka hukum mengambil sesuatu dihukumi wajib. Ma yatimmu bihil masnunu illa bihi fahuwa masnun. Perkara sunnah itu enggak akan sempurna kecuali mengambil sesuatu, maka mengambil sesuatu hukumnya dihitung sunnah. Kesimpulannya apa? Al-wasailulah ahkamul maqasid. Yang namanya perantara itu akan dihukumi tujuan. Munpian memiliki aroma badan yang gak baik, itu akan mengganggu. Gak mungkin bisa dihilangkan kecuali dengan membeli minyak wangi. Maka membeli minyak wangi terkadang dihukumi apa? Wajib. Kenapa? Karena kalau membiarkan bau itu akan mengganggu dan mengganggu hukumnya dosa. Ini harus kita sadar. Jangan apa kada tahu. Biar belum bersikat gigi, sholat subuh, sudah bacaannya itu komat kamitnya luar biasa sampai keluar liur basi. Nah, kita yang penuntut ilmu itu yang pertama kali mengamalkannya. Jangan ahlus sunnah wal jamaah yang dikenal dengan tamasuk bi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah kalah dengan orang awam. Orang awam itu Masya Allah juga kadang ya, bajunya bagus, ya, minyak harum, perhatian dengan kebersihan. Nah, kita yang kenal sunnah itu lebih pantas, ya, beli minyak wangi supaya harum, ya, baju seminggu ditapas. Jangan seminggu kajian itu terus dilihat itu lagi, duit banyak, ya, itu ya. Wa minal ulama'i man aujabahu, di kalangan para ulama ada yang mewajibkan mandi hari Jumat, dan kita kemarin kuatkan ini karena adillah sangat kuat mengarah ke sana. Wa la'alla al-qawla biwujubihi aqwa wa ahwat. Barangkali pendapat yang mengatakan wajibnya mandi hari Jumat ini lebih kuat dan lebih hati-hati. Wa innahu la yusqatu illa li'udhrin, karena enggak gugur kecuali dengan uzur. Iya. Nah, yang ketiga satu lagi. Wa yusannu tatayyubu wa tanadhdhufu, disunnahkan untuk kelebihan sudah jam kita. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka